Baik, saya akan menjelaskan pengertian ABK. Yang pertama, anak-anak berkebutuhan khusus adalah anak-anak yang memiliki keunikan tersendiri dalam jenis dan karakteristiknya, yang membedakan mereka dari anak-anak yang normal pada umumnya. Anak dengan kebutuhan khusus adalah anak yang secara signifikan atau bermakna mengalami kelainan atau penyimpangan fisik, mental, intelektual, sosial, emosional dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya, sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan secara khusus. Yang kedua, pengertian impairment. Impairment merupakan suatu keadaan atau kondisi di mana individu mengalami kehilangan atau abnormalitas psikologis, fisiologis, atau fungsi struktur anatomis secara umum pada tingkat organ tubuh. Contohnya, seseorang yang mengalami amputasi satu kakinya, maka dia mengalami kecacatan kaki. Sedangkan disability merupakan suatu keadaan di mana individu mengalami kekurangan kemampuan yang dimungkinkan karena adanya keadaan impairment, seperti kecacatan pada organ tubuh. Contohnya, pada orang yang cacat kakinya, maka dia akan merasakan berkekurangannya fungsi kaki untuk melakukan mobilitas. Selanjutnya, pengertian handicap. Pengertian handicap adalah suatu kerugian bagi seorang individu tertentu sebagai akibat dari suatu impairment atau disability yang membatasi atau menghambat terlaksananya suatu peran yang normal tergantung pada usia, jenis kelamin, faktor-faktor sosial atau budaya. Definisi-definisi di atas menunjukkan bahwa disability hanyalah salah satu dari 3 aspek kecacatan itu. Sementara impairment merupakan aspek kecacatan pada level organ tubuh, dan handicap merupakan aspek yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak terkait langsung dengan kecacatan, dan disability merupakan aspek kecacatan pada level keberfungsian individu. Seperti yang pertama, suatu impairment belum tentu mengakibatkan disability. Misalnya, seseorang yang kehilangan sebagian dari jari kelingking tangan kanannya tidak akan menyebabkan orang itu kehilangan kemampuannya untuk melakukan kegiatan sehari-hari secara selayaknya. Yang kedua, disability tidak selalu mengakibatkan seseorang mengalami handicap. Misalnya, orang yang kehilangan penglihatan atau impairment tidak mampu mengoperasikan komputer secara visual atau disability, tetapi dia dapat mengatasi keterbatasannya itu dengan menggunakan software pembaca layar atau bersuara, dan oleh karenanya dia tetap dapat berperan sebagai seorang programmer komputer. Handicap dalam bidang programming ini akan muncul manakala dia dihadapkan pada komputer yang tidak dilengkapi dengan space screen reader. Ini berarti bahwa keadaan handicap ditentukan oleh faktor-faktor di luar dirinya. Selanjutnya, jenis-jenis ABK atau anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, tunarungu atau gangguan pendengar. Kategori anak dengan berkebutuhan khusus yang mengalami gangguan pendengaran, baik sebagian atau secara menyeluruh, sehingga biasanya kemampuan berbahasa dan berbicaranya terhambat. Yang kedua, tunagrahita. Dalam kondisi ini, anak memiliki fungsi intelektual yang berada di rata-rata anak seusianya dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku. Selanjutnya, tunadaksa. Klasifikasi anak berkebutuhan khusus yang memiliki gangguan gerak akibat kelumpuhan, kelainan bentuk dan fungsi tubuh, dan kelainan anggota gerak. Berikut tunalaras. Kondisi anak mengalami hambatan dalam mengendalikan dan emosi
sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Selanjutnya, gangguan autis. Kelainan perkembangan saraf yang menyebabkan gangguan perilaku dan interaksi sosial. Gangguan ini bisa membuat anak seolah-olah hidup dalam dunianya sendiri. Yang berikut, gangguan ganda. Gangguan ganda ini termasuk ke dalam jenis-jenis ABK atau anak berkebutuhan khusus. Dalam kondisi ini, anak memiliki 2 atau lebih gangguan yang mempengaruhi perkembangannya. Yang berikut, lambat belajar atau lambat belajar yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah rata-rata, tetapi belum termaksud gangguan mental karakteristik. ABK atau anak berkebutuhan khusus ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan berulang-ulang untuk bisa menyelesaikan tugas akademik maupun non-akademik. Selanjutnya, anak berkebutuhan khusus juga mempunyai hak-hak mereka sendiri, dan hal itu berhak diperjuangkan dan dipertahankan. Mereka juga berhak mendapatkan layanan dalam kehidupannya untuk menunjang kehidupannya ke depan dan untuk meringankan kesulitan-kesulitan yang sudah dialami mereka. Perlakuan ABK atau anak berkebutuhan khusus ini secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak dalam pemenuhan kebutuhan khusus. Perilaku yang sama dengan anak lain atau untuk mencapai yang pertama, integrasi sosial, yang kedua, pengembangan individu, yang ketiga, mendapatkan pendampingan. Baik, ini video singkat dan penjelasan singkat dari saya. Sekian dan terima kasih. Salam.